terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 10 Agustus 2022. Kita mulai Top News dengan informasi dari gedung KPU. Hari ini giliran Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari P3, yakni Partai Golkar, hingga Partai Amanat Nasional yang bersama-sama datang ke Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Selengkapnya, kita simak informasinya dalam video berikut ini. Panggilan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia membutuhkan jawaban dari seluruh Rabu siang tadi, tiga partai yaitu P3, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional yang kompak bersama-sama datang ke gedung KPU Menteng, Jakarta Pusat untuk mendaftar sebagai partai peserta pemilu 2024. Tiga partai ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Dalam iring-iringan tersebut hadir juga Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Terlihat tiba di gedung KPU pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Airlangga pun mengungkapkan, KIB akan membuat agenda lanjutan pada akhir pekan ini di Surabaya, Jawa Timur untuk membahas ide dan gagasan yang akan dibangun dalam pemilu 2024. Baik itu dalam pileg maupun pilpres. Oleh karena itu tunggu nanti tanggal 14 ada agenda lanjutan di Surabaya terkait dengan apa dari isi yang akan dibawa oleh KIB. Jadi KIB akan mendorong politik gagasan ke depan. Istilahnya Pak Harso tadi politik yang cerdas. Nah tentu hari ini kami bertiga sengaja mendaftar bersama, tanggalnya tanggal 10, harinya hari Rebo, karena setiap pemilu jatuhnya hari Rebo. Dan kedua, hari ini kalau wetonnya silakan cari sendiri. Sosok cawapres ini untuk mendampingi Airlangga pun sudah dibahas dalam internal KIB antara Zulkifli Hasan atau Suharso Monoarfa. Kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu pun bertambah ramai dengan kehadiran marching band, tim Marawis, dan Reok Ponorogo. Dengan datang ke gedung KPU bersama-sama, disebut-sebut koalisi ini semakin kompak. Selain itu, pada pagi harinya, Partai Solidaritas Indonesia mendaftar ke KPU di pukul 9 pagi tadi dengan ratusan massa dan simpatisannya yang memadati halaman KPU. Ketua Umum PSI, Giring Ganesa pun penuh percaya diri mengungkapkan bahwa pihaknya sudah siap untuk memenangkan pemilu 2024. Ia pun merasa bahagia bisa mendaftar sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dan mengucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah memberikan layanan terbaik. Diketahui PSI dan parpol yang ada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu mendaftar ke KPU pada hari yang sama. PSI mendaftar pada pukul 9 pagi, serta Koalisi Indonesia Bersatu pada pukul 10 pagi. Meskipun begitu, PSI belum memutuskan akan berkoalisi dengan siapapun di pemilu 2024 mendatang. Namun komunikasi dengan beberapa partai politik terus dibangun. Sekjen PSI Raja Juliantoni pun mengungkapkan koalisi bersama KIB ini sudah ada tanda-tanda alam. PSI menjadi partai ke-19 yang mendaftar ke KPU sebagai parpol peserta pemilu 2024. Kita beralih ke berita kasus penembakan Brigadir J. Esok hari, Komnas HAM sudah mengagendakan pemeriksaan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, terkait penembakan Brigadir J di rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli lalu. Sebelumnya, pada kemarin, Mabes Polri telah menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Usai tim penyidik Barreskrim Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J, Komnas HAM terus bergerak melanjutkan pemeriksaan. Dan pada hari ini, Komnas HAM meminta keterangan dari tim uji forensik Polri guna mengetahui senjata api yang digunakan saat penembakan terhadap Brigadir J terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo.
Pemeriksaan Komnas HAM yang dimulai dari keterangan keluarga Brigadir J hingga kini terus mengumpulkan kesaksian guna mengetahui kronologi dan waktu peristiwa terjadi. Untuk melengkapi pengumpulan fakta, Komnas HAM tinggal meminta keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istrinya sebelum nantinya akan mengumumkan kesimpulan akhir. Berikut kita simak penjelasan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik terkait rencana pemeriksaan Verdi Sambo pada Kamis besok. Kamis, mungkin bisa pagi atau siang, kita sedang mengupayakan mencari jadwal yang fix. Kita akan memeriksa Pak Sambo kurang lebih. Hari Kamis. Gimana, Pak? Kita sedang bernegosiasi, tapi kita minta sebisanya di sini. Nanti itu pada Pak Sambo apa saja rencana bakal lihat gambarannya. Ya, belum dong, nanti lah hari Kamis kita akan periksa. Masa kita sekarang? Ini gambarannya. Semua yang kamu bayangkan. Tapi saya katakan, data pertama, data kedua, tadi data ketiga, kumpul semua. Hari ini segera tim Komnas HAM akan menganalisis. Dalam 1-2 hari akan ada kesimpulan. Tapi yang memang banyak data-data yang membuat menurut kita terangnya masalah. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD tak bersedia mengungkap motif pembunuhan Brigadir J karena motif harus dikonstruksikan dengan bukti hukum yang ada. Mahfud MD pun dengan tegas tidak bersedia mengungkap motif pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat karena mengandung isu sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Dia tak memberikan penjelasan lebih lanjut dan merinci terkait pernyataan isu sensitif serta mengapa hal tersebut hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Baginya, yang terpenting saat ini Mabes Polri berani mengumumkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan ajudannya sendiri. Sementara itu, kini Verdi Sambo sudah ditempatkan di penempatan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok sejak 6 Agustus lalu. Sesuai peraturan Polri, Sambo wajib ditahan di Makobrimob maksimal selama 30 hari sembari menunggu sidang pelanggaran kode etik. Pasca ditetapkannya Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, tim Sus Polri masih terus melakukan penyidikan terkait motif terjadinya pembunuhan ini. Untuk mendalami dan mengetahui motif pembunuhan ini, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo pun mengatakan tim Sus akan memeriksa istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Skenario polisi tembak polisi rancangan Verdi Sambo pun buyar. Kapolri dengan tegas memastikan peristiwa yang terjadi adalah pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam aksinya ini, Irjen Sambo memerintahkan Baradae untuk mengeksekusi Brigadir J dengan tembakan Glock 17 milik ajudan istri Irjen Sambo, yakni Brigadir RR. Sigit masih belum bisa memastikan apakah Irjen Sambo ikut mengeksekusi dengan tembakan kepada Brigadir J atau tidak. Untuk informasi selengkapnya, kita simak pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam konferensi yang digelar Selasa malam tadi. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini
tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus balik oleh Pak Kabar Eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu BC. Masih terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat, pihak keluarga merasa terkejut dan tak menduga bahwa dalang penembakan dan pembunuhan pada anaknya adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Samuel Huta Barat yang merupakan ayah mendiang Nofriansyah Yosua Huta Barat mengaku terkejut mengetahui bahwa Irjen Pol Verdi Sambo adalah dalang penembakan yang menewaskan anaknya. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri sebagai tersangka pada Selasa malam. Setelah adanya penetapan tersangka, ayah Brigadir J masih mempertanyakan apa yang menjadi motif Verdi Sambo membunuh anaknya. Ia juga berharap Jenderal Bintang 2 tersebut dapat bersikap jujur dalam proses pemeriksaan. Selain itu, penetapan 4 tersangka yang disampaikan oleh Kabareskrim merupakan pintu menuju keadilan. Pihak keluarga kini mengharapkan istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, dapat segera berkata jujur dan mengungkapkan apa yang telah terjadi. Meskipun begitu, keluarga Brigadir J telah memaafkan Verdi Sambo atas perbuatan yang dilakukan terhadap anaknya. Ia juga berharap Verdi dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi terkait tersangka pembunuhan Brigadir J. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali di Top News Sobat Milenial, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto, menetapkan 4 tersangka dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Salah satunya Irjen Pol Verdi Sambo, yang merupakan atasan Brigadir J.
Berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang disampaikan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga marwahnya kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal kasus penembakan Brigadir J, Menko Polhukam Mahfud MD atas nama pemerintah mengapresiasi kerja Kapolri, tim Irsus, dan penyidik Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo. Mahfud MD mengibaratkan kasus ini layaknya seorang ibu yang kesulitan melahirkan sehingga harus melalui operasi sesar untuk mengeluarkan bayinya, yang diibaratkan sama dengan penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka. Berikut kita simak penjelasan Mahfud MD seperti yang disiarkan melalui channel YouTube Kemenko Polhukam RI. Pertama, pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang, khususnya di dalam cara pelaku utama. Orang dulunya ragu, mencungkil bayi dari perut yang sedang berkontraksi dan membahayakan sang ibu, tapi berhasil dengan operasi sesar. Malam ini provisiat untuk Pak Listio Sigit dan tim sus, para jenderal bintang 3, bintang 2, dan bintang 1, dan seterusnya ke bawah. Saudara, kapan mantan Kadif Propam Polisi FS sebagai tersangka beserta 1 orang bintang tamtama serta 1 orang sipil dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang sungguh-sungguh mendengar masukan dan aspirasi publik. Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak baru dalam upaya
membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya, sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya prediktif. Responsibilitas, merespons setiap suara, aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar akademisi dan sebagainya, itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa ini apa enggak main mata apa pandang dulu jenderal atau kopral atau apapun gitu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat. Konstruksi hukum yang kuat agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang ketiga, kepada keluarga korban Brigadir Joshua almarhum, saya mohon agar tetap bersabar dan terus memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saya selalu mendengar pernyataan keluarga korban, terutama ayahnya, yang begitu penuh harap atas keberkahan dari Tuhan agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil. Kita selalu mendengar itu, ayahnya almarhum, mudah-mudahan Tuhan turun tangan, memberi kelubrahan, membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Terakhir, keempat, kepada masyarakat, pemerintah memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan, serta berharap agar publik, baik itu akademisi, LSM, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, purnawirawan, dan terutama media massa, agar terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini. Mari bersama saya kawal kasus ini agar negara ini berjalan menjadi lebih baik dan lebih baik. Demikian tanggapan atau sikap pemerintah terhadap kerja Polri bersama tim sus dan irsusnya yang telah berhasil memecahkan telur atau mengeluarkan bayi dari sebuah operasi sesar dan akan menyelesaikan konstruksi yang masih tersisa
membersihkan darah-darahnya yang berceceran masih kotor di seluruh tubuh. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi. Lebih dulu diperiksa melalui Irsus. Sekian, terima kasih. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kenaikan harga mie instan. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali ke Top News Sobat Milenial. Bagi Sobat Milenial yang menggemari mie instan harus bersiap-siap karena Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan bahwa harga mie instan akan naik 3 kali lipat. Walaupun begitu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan justru membantah adanya prediksi harga mie instan yang akan naik 3 kali lipat. Ia menyatakan negara-negara produsen gandum justru sedang memasuki masa panen, di antaranya Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Menurut Zulhas sendiri, pengiriman gandum dari Ukraina pun sudah mulai pulih, serta ia memprediksi harga gandum akan turun pada September mendatang. Kenaikan harga mie instan yang mencapai 3 kali lipat ini disebabkan oleh rantai pasok gandum yang terganggu akibat perang Rusia dengan Ukraina. Kedua negara ini memang diketahui menjadi produsen gandum terbesar di dunia. Perang antar kedua negara ini pun diyakini menyebabkan lonjakan pada harga gandum, di mana Indonesia sendiri bergantung impor kepada Rusia dan Ukraina. Tanya harga gandum yang mengalami kenaikan, menurut Syahrul, kenaikan juga akan berdampak pada harga pupuk. Hal ini menjadi salah satu pemicu krisis pangan yang dihadapi dunia saat ini. Berikut itu simak pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam video berikut ini. Belum selesai dengan climate change, kita dihadapi dengan perang Ukraina dan Rusia, di mana di sana gandum tertimbun 18 juta ton, sekarang 180 juta ton. Nggak bisa keluar. Jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu. Maafkan saya bicara ekstrim aja ini. Ya, ada gandumnya tapi harganya akan mahal banget. Sementara kita impor terus nih, gitu loh. Kalau saya sih jelas nggak setuju. Apapun kita makan aja singkong, apa aja kita makan aja sorghum, kita makan aja sagu. Kenapa? Ya gitulah, ini yang menghadapi juga tantangan-tantangan ini nggak kecil, terutama di Kementan. Kita lawan yuk. Ini kalau udah bicara begini capek saya. Kita beralih ke berita olahraga Sobat Milenial. Timnas U16 Indonesia akan bersua dengan Myanmar dalam semifinal Piala AFF U16 2022. Laga ini akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo pada malam ini. Bukan laga pertama bagi Indonesia maupun Myanmar bertemu dalam satu lapangan.
Tim Garuda pun sudah 4 kali bertemu Myanmar dengan raihan 2 kemenangan, 2 kekalahan. Indonesia pertama kali bertemu Myanmar di Piala AFF U16 pada 2002 silam. Keduanya bertemu pada babak semifinal. Indonesia pun dipaksa takluk dengan skor 0-6. Pada pertandingan yang berlangsung pada 2005, Indonesia kembali menelan kekalahan dengan skor 1-6 dari Myanmar. Kemenangan Indonesia diraih pada tahun 2018 saat bertemu Myanmar pada AFF U16 dengan skor tipis, yakni 2-1. Pada malam nanti, skuad asuhan Bima Sakti harus dapat bermain dengan baik dan meminimalisir kesalahan. Melihat permainan Myanmar memiliki tipe bermain yang rapi dan semangat juang yang tinggi. Tak hanya itu, Bima Sakti juga telah mengantisipasi dan menganalisis kekurangan juga kelebihan permainan Myanmar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.